Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Duan Tao merasa sedikit malu setelah mendengar kata-kata wanita muda berpakaian hitam di depannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi buram ketika dia berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu?" ucap Duan Tao. "Bukankah ini masalahnya? Dia hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah kita?" balas wanita muda berpakaian hitam itu sambil memalingkan wajahnya, dan berkata dengan agak bandel. "Masalah Yimo bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan saja. Apakah kamu berpikir bahwa suku naga tidak memiliki kekuatan?" Lin Dong berbicara dengan santai. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak marah hanya karena seorang wanita muda menanyainya. Namun, kata-katanya yang tenang menyebabkan wanita muda berpakaian hitam itu berhenti sejenak. Semoga kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya," balas wanita muda berpakaian hitam itu sambil menggigit bibirnya. Jauh di dalam hatinya, dia secara alami berharap bahwa Lin Dong benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh suku naga mereka. Namun, karena alasan tertentu, kata-kata yang keluar dari mulutnya tetap sangat keras kepala. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia tidak bisa diganggu untuk tinggal lebih lama. Karena itu, dia berbalik dan pergi. "Hahaha, saudara muda Lin Dong, tolong jangan salahkan dia." Gadis kecil ini benar-benar memuja Lord Kingzi. Selain itu, Lord Kingzi juga telah mengajarinya sebelumnya. Namun, kamu harus menyadari satu hal, bahwa Lord Kingzi memiliki standar yang sangat tinggi. Meskipun gadis kecil ini sangat berbakat, dia belum menerima satu kata pujian darinya. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa gadis ini cukup keras kepala. Demi mendapatkan pengakuan Lord Kingzi, dia akan menggertakkan giginya dan bertahan, terlepas dari betapa sulitnya pelatihan itu. Lord Kingzi telah mengirim pesan beberapa waktu sebelumnya, dan dia penuh dengan pujian untukmu dalam pesannya. Mungkin dia sedikit cemburu, dan itu mungkin adalah alasan di balik tindakannya. Duan Tao menatap wanita muda itu yang telah pergi, dan tanpa sadar menjelaskan kepada Lin Dong dengan cara yang tak berdaya. Lin Dong mengangguk. Dia tidak membawa masalah ini ke dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa wanita muda ini sangat kuat, dan sepertinya dia sudah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Bahkan, kekuatannya tidak kalah dengan Little Flame. Karena itu, bakatnya agak mencengangkan. Satu-satunya alasan mengapa Kingzi pelit dengan pujiannya, itu mungkin karena wanita muda ini memiliki titik awal yang sangat menguntungkan. "Ayo pergi adik muda Lin Dong. Aku sudah mengirim berita tentang kedatangan kamu ke pemimpin suku, dan dia ingin segera bertemu dengan kamu," ucap Duan Tao sambil tersenyum. "Baik paman," jawab Lin Dong sambil mengangguk. Dia sedikit terkejut ketika melihat betapa cemasnya suku naga. Sepertinya masalah yang mereka hadapi benar-benar cukup besar. Duan Tao sekali lagi memimpin di depannya setelah melihat ini, sementara Lin Dong mengikutinya dari belakang. Setelah memasuki wilayah di mana suku naga berada, dia samar-samar mendeteksi beberapa aura yang kabur dan kuat melalui inderanya yang tajam. Ini menyebabkan pori-pori di seluruh tubuhnya mengencang. Dia sadar bahwa, ini pasti karena beberapa ahli dari suku naga memata-matai dirinya. Memang layak bagi suku naga. Sebenarnya ada begitu banyak individu kuat yang tersembunyi, pikir Lin Dong. Lin Dong menghela napas pelan di dalam hatinya. Hanya beberapa aura yang dia deteksi, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Selain itu ia juga mengerti, bahwa suku-suku besar ini, yang telah ada sejak zaman kuno, pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Reputasinya sebagai salah satu dari 4 suku penguasa tidaklah sia-sia. Kelompok Lin Dong terbang melewati banyak menara batu yang aneh dan kuno. 10 menit kemudian, sebuah aula batu kuno muncul di depan pandangan mereka. Ekspresi Duan Tao terlihat khusyuk setelah melihat ini. Selanjutnya, dia mendarat di tanah. Setelah itu, Lin Dong melihat sekelompok orang berdiri di luar aula batu. Aura yang tidak jelas ketika awan diam-diam menyebar dari dalam tubuh mereka. Lin Dong menyipitkan matanya, sementara ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Bagaimanapun juga, dia sadar bahwa mereka adalah eselon teratas dari suku naga. Keduanya mendarat di depan aula batu. Setelah itu, Lin Dong mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Beberapa figur tua hadir dan mereka semua terlihat cukup jadul. Kerutan di wajah mereka tampak seperti selokan. Namun, kekuatan yang menakutkan tersembunyi di bawah tubuh tua ini.
Ada seorang pria parubaya berotot berdiri tepat di depan mereka. Dia mengenakan jubah tenun biasa, dan tidak terlalu menonjol. Bahkan sangat mudah bagi seseorang untuk merindukannya pada pandangan pertama. Namun, Lindong sadar bahwa dia adalah orang yang paling menakutkan dalam kelompok ini. Itu karena bahaya yang dia rasakan dari tubuh orang ini tidak kalah dengan King Zi. Itu sudah jelas, selain pemimpin suku naga legendaris, tidak ada orang lain di suku naga yang memiliki kekuatan dan status seperti itu. Duan Tao memberi salam kepada pemimpin suku. Duan Tao mendarat dan dengan hormat membungkuk ke arah pria itu dan menyapa. Hahaha, perjalanan ini cukup sulit bagimu, balas pria parubaya itu sambil tersenyum. Tidak ada jejak tekanan yang diharapkan dari anggota suku naga dari dalam tubuhnya. Namun, jika seseorang melihat dengan seksama ke seluruh tubuhnya, ia akan melihat mata emasnya yang unik. Bahkan, orang akan menemukan bahwa itu tampak seperti kekosongan tanpa akhir, dan benar-benar tak terduga. Aura tak terlihat yang bisa mengguncang dunia. Ini adalah aspek yang menakutkan dari pemimpin suku naga. Kemungkinan ini adalah teman muda Lindong, yang King Zi sebutkan sebelumnya. Apakah aku benar, ucap pemimpin suku naga. Pria parubaya itu mengalihkan mata emasnya ke arah Lindong. Di bawah tatapannya, Lindong merasakan sirkulasi kekuatan Yuan dalam tubuhnya melambat. Bahkan, kedua simbol leluhurnya bergetar. Ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi ketika dia menghadapi tekanan yang sangat kuat dari dunia luar. Lindong menyapa tetua, balas Lindong. Lindong menekan kejutan di hatinya. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Bahkan, dia telah bertemu ahli panggung reinkarnasi dan Raja Yimo yang legendaris. Karena itu ia dapat mempertahankan ketenangannya. Menangkupkan tinjunya, suaranya lembut tidak sombong atau tunduk. Hahaha, teman muda ini benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Tidak heran bahkan King Zi penuh pujian untukmu, ucap pria itu sambil tersenyum. Ada kekaguman di bibirnya. Kemungkinan dia sangat puas dengan sikap Lindong. Cih, suara yang tidak biasa ditransmisikan dari samping. Lindong melirik tempat itu, dan melihat wanita muda berpakaian hitam yang dia temui sebelumnya, berdiri di samping pemimpin suku naga. Saat ini, dia mengerutkan keningnya, itu sudah jelas, bahwa dia tidak setuju dengan penilaian tentang Lindong. Karena dia bisa muncul di tempat seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki status yang cukup tinggi di dalam suku naga. Aku adalah pemimpin suku naga, Yuan Qian. Ini adalah para tetua suku naga aku, ucap Yuan Qian. Pria parubaya itu mengabaikan wanita muda di sampingnya. Sebaliknya, dia menyeringai pada Lindong dan berkata, pemimpin suku, junior menyapa ini Yuan Qian dan semua tetua, ucap Lindong sambil mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah sosok yang sangat tua ini, yang tampaknya sudah memiliki setengah langkah dengan peti mati mereka. Hahaha, teman muda, tidak perlu bersikap sopan. Kami mengundang kamu ke suku naga karena ada sesuatu yang perlu kami bantu, ucap Yuan Qian. Seorang pria tua berambut putih berdiri di sebelah kiri Yuan Qian, dan perlahan-lahan menggunakan matanya yang tampak keruh tetapi tajam untuk memindai tubuh Lindong sebelum menurunkannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Teman muda Lindong masih tidak tahu alasan mengapa kami mengundang kamu ke suku naga kan, tanya Yuan Qian sambil tersenyum. Seharusnya karena Yimo kan, aku dapat merasakan bahwa sepertinya ada beberapa Yimoki yang merembes keluar dari bawah tanah. Lindong menjawab dengan lembut. Mata Yuan Qian menyipit setelah Lindong mengucapkan kata-kata itu. Sementara itu, sedikit kejutan melintas di wajah-wajah tua dari para tetua suku naga di sisi yang belum berbicara. Akhirnya, mereka mulai benar-benar melihat pemuda ini di depan mereka, yang kekuatannya tidak tampak luar biasa. Kamu sebenarnya bisa mendeteksi Yimoki di sini, padahal sudah ada berbagai arai yang bersembunyi dan menekannya. Yuan Qian bertanya dengan kaget. Kemungkinan ada celah yang muncul dalam arai suku naga. Yimoki sangat korosif. Dari kelihatannya, kemungkinan akan dapat sepenuhnya menghancurkan arai ini dalam waktu beberapa tahun. Pada saat itu, daerah ini juga akan terkikis dan semua kehidupan akan lenyap, jawab Lindong. Dia telah melakukan kontak dengan Yimoki berkali-kali selama bertahun-tahun. Selain itu, ia memiliki dua simbol leluhur di tubuhnya. Oleh karena itu, ini membuatnya sangat sensitif terhadap Yimoki, dan memungkinkannya untuk melihat banyak hal yang berkaitan dengan Yimo. Tidak heran King Zi merekomendasikanmu, ucap Yuan Qian. Yuan Qian menghela nafas dengan lembut. Dia akhirnya mengerti mengapa King Zi akan merekomendasikan pemuda yang tampaknya biasa ini, untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi suku naga mereka. Wanita muda berpakaian hitam di sebelahnya melirik Lindong.
Namun, dia tidak mengatakan apa-apa kali ini, itu sudah jelas, dia bisa merasakan bahwa Lindong sedikit luar biasa. Bagaimanapun juga, dia tidak dapat mendeteksi perubahan yang disebutkan Lindong. Namun, dia juga sangat menyadari bahwa apa yang dikatakan Lindong memang benar. Wilayah yang berada di bawah wilayah suku naga memang menghadapi masalah yang cukup besar. Teman muda Lindong akan memahami situasi yang tepat dengan mengikuti kami untuk melihat lebih dekat, ucap Yuan Qian. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya naik dari tanah di bawah, sebelum ruang di sekelilingnya terdistorsi. Suara whoosh muncul dan melilit semua orang sebelum menghilang. Rasa pusing dari teleportasi hanya berlangsung sesaat di benak Lindong sebelum menghilang. Setelah itu, dia dengan cepat membuka matanya. Namun, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang biasanya tenang karena pemandangan di depannya. Laut hitam membentang tanpa henti. Kabut hitam sepenuhnya terbentuk dari Yimoki. Berbagai pekikan tajam dipancarkan saat laut bergolak. Setelah itu, gelombang Yimoki berkumpul dan benar-benar berubah menjadi puluhan ribu ular sanca hitam besar, yang dengan gila-gilaan mengisi daya. Namun, cahaya keemasan muncul di atas setiap kali Yimoki dibebankan ke atas. Setelah itu, formasi emas yang sangat besar muncul. Kemudian, kekuatan agung akan mengalir dalam formasi sebelum sekali lagi menekan Yimoki itu. Namun, setelah setiap bertabrakan, formasi emas meredup sedikit. Jumlah Yimoki yang besar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yimoki dalam jumlah yang begitu menakutkan. Bahkan, itu bahkan jauh melebihi Yimoking. Yimo macam apa yang ditekan di bawah wilayah naga ini? Mengapa ada jumlah Yimoki yang begitu menakutkan seperti ini? Lindong sedikit kaget ketika dia memandang Yuan Qian dan bertanya. Yuan Qian terdiam sesaat. Akhirnya, dia tertawa dengan pahit dan dengan lembut menjawab. Manusia berhasil mengeruk kemenangan dengan sengsara selama Perang Dunia Kuno, karena tuan simbol leluhur. Akibatnya, sejumlah besar Yimo disegel. Ada 3 tempat yang menyegel Yimo dalam jumlah terbesar, dan kami menyebutnya penjara penindas iblis. Sederhananya, mereka adalah 3 penjara yang khusus digunakan untuk menyegel dan membunuh mereka. Di bawah wilayah suku naga kita, adalah salah satu dari 3 penjara tersebut. Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah dimateraikan di sini. Faktanya, ada lebih dari 10 Raja Yimo di antara mereka, jawab Yuan Qian menjelaskan. Hah, 10 Yimo Raja, seru Lindong yang terkaget-kaget. Jantung Lindong berdebar kencang, dan dia merasakan dingin di punggungnya. Tempat ini sebenarnya menyegel lebih dari 10 Raja Yimo. Perlu diketahui, bahwa Great Desolate Tablet hanya berhasil menekan 1 Raja Yimo, cuma 1 Raja Yimo saja, itu telah menyebabkan Tablet Desolate hebat menghadapi bahaya erosi. Namun, ada lebih dari 10 di sini, pikir Lindong. Awalnya, suku nagaku mengandalkan garis keturunan naga kita untuk membentuk susunan besar yang dengan sempurna menekan penjara penindas iblis ini. Namun, 100 tahun yang lalu, aku menyerap kekuatan garis keturunan naga dalam upaya untuk menembus ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, ia meninggalkan celah di dalam arai, dan Yimoki mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, kami melakukan yang terbaik untuk menekannya kembali. Namun demikian, terlalu sulit untuk berurusan dengan Yimoki, dan penindasan kita secara bertahap kehilangan potensinya. Ucap Yuan Qian sambil tertawa getir. Dia dengan cepat menatap Lindong dan melanjutkan. Alasan mengapa kami mengundang teman muda Lindong ke sini, adalah meminta kamu untuk membantu kami menekan penjara penindas iblis ini, tambahnya. Lindong melengkungkan bibirnya. Matanya menatap Yimoki yang menembus tanah di bawahnya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Maaf tetua, jumlah Yimoki di sini sudah melampaui batas yang bisa aku tangani. Karena itu, aku khawatir tidak ada yang bisa aku lakukan, balas Lindong. Lindong benar-benar ingin membantu suku naga untuk menyelesaikan masalah mereka, dan menggunakan kesempatan untuk membuat permintaan agar dapat memasuki kolam naga transformasi kuno, tapi sayangnya, dia benar-benar tidak dapat menangani masalah ini. Meskipun dia memiliki batu leluhur dan 2 simbol leluhur, ini adalah salah satu dari 3 penjara penekan iblis, yang telah menyegel Yimo dengan jumlah terbanyak. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir kalau maha kuasa, pikir Lindong. Wajah Yuan Qian dan yang lainnya meredup saat mendengar kata-kata Lindong. Yuan Qian tertawa pahit. Bisakah teman muda Lindong mencoba memikirkan sesuatu? Pasti ada alasan mengapa King Zi merekomendasikanmu, ucap Yuan Qian. Lindong juga tersenyum pahit sebelum dia menghela nafas. Dia menunjuk ke lautan iblis hitam yang luas dan tak ada habisnya di depannya dan berkata, hadiah Yimoki ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan.
Meskipun aku memiliki beberapa metode, aku hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Formasi yang diatur oleh suku naga kamu sudah sangat kuat. Namun, jika formasi sekuat itu tidak mampu menekan Yimoki, apa yang bisa aku lakukan? Jawab Lindong. Lindong berbicarakan yang sebenarnya. Situasi di depannya sudah melampaui batas di mana dia bisa menghadapinya. Formasi di atas yang menekan Yimoki, adalah sesuatu yang telah dibuat oleh suku naga dengan sekuat tenaga, dan itu sangatlah kuat. Apa yang bisa dia lakukan jika formasi sekuat itu gagal menekan mereka? Kelompok Yuan Qian melihat ekspresi Lindong dan tahu, bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Segera, mereka semua turun ke dalam kesunyian. Bahkan, ada beberapa kecemasan muncul di wajah beberapa tetua. Jika mereka gagal mengendalikan situasi ini, suku naga mereka akan berakhir menderita pukulan berat. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin harus meninggalkan tanah yang makmur ini. Heh, Guru Kingzi sangat menjunjung tinggi dirimu. Kamu tidak bisa sepenuhnya tidak berdaya bukan, ucap Nona Xin. Wanita muda berpakaian hitam itu menggigit bibirnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kamu tidak melakukan ini karena kata-kata jahat yang aku katakan sebelumnya kan? Jika demikian, izinkan aku untuk meminta maaf kepada kamu, tambahnya. Meskipun wanita muda itu keras kepala, dia mampu membedakan tekanan dari masalah ini. Kejadian ini memengaruhi seluruh sukunya. Karenanya, dia secara alami tidak berani bertindak dengan sengaja, dan bertindak sesuka hatinya mengenai masalah ini. Aku bukan yang licik, balas Lindong sambil tersenyum. Dia mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada yang bisa aku lakukan, ucap Lindong. Yuan Qian dan yang lainnya terdiam. Sepertinya mereka merasakan sangat tidak enak di hati mereka. Lindong menghela nafas tak berdaya setelah melihat ini. Yang bisa dia lakukan adalah membalikkan tubuhnya, dan melihat lautan ki iblis yang bergolak dan menakutkan. Yimoki ini yang kamu lihat sekarang hanya sebagian kecil dari jumlah total yang merembes dari penjara penekan iblis. Suara yang tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Hanya sebagian kecil katamu, balas Lindong kaget. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Sepertinya benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan, betapa menakutkannya jika aura iblis di dalam penjara penekan iblis ini dilepaskan sepenuhnya. Makhluk-makhluk ini benar-benar membuat seseorang sakit kepala. Memang tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, ucap Yan. Namun, dia berhenti sejenak sebelum mengubah nadanya. Karena itu, kamu akan membutuhkan bantuan dari orang lain, tambahnya. Bantuan dari orang lain, maksudmu suku naga, tanya Lindong karena kaget. Bukan, suku naga memang kuat, tetapi mereka tidak efektif terhadap penjara penekan iblis ini. Bantuan yang kamu butuhkan ada di dalam penjara penekan iblis ini, jawab Yan. Apa maksudmu? Tanya Lindong sambil mengerutkan keningnya. Setelah tiba di sini, apakah kamu tidak mendeteksi fluktuasi yang akrab? Yan bertanya balik. Fluktuasi yang akrab, gumam Lindong kaget sebelum dia sedikit mengangguk. Dia memang mendeteksi riak yang sangat tidak jelas sejak dia tiba, dan fluktuasi ini mirip dengan simbol ancestral. Selain itu, fluktuasi ini juga sedikit mengejutkan. Memangnya apa itu? Lindong bertanya dengan heran. Hal tersebut yang ada di bawah ini memang terkait dengan simbol leluhur. Untuk lebih tepatnya, itu harus terkait dengan simbol ancestral kegelapan, jawab Yan. Simbol ancestral kegelapan, gumam Lindong kaget. Lindong sedikit terkejut. Setelah itu, ia menjadi sedikit tersesat. Dia baru saja ingat, bahwa simbol leluhur kegelapan berada di tangan kepala balai kegelapan. Saat itu, King Tan bahkan memiliki simbol leluhur kegelapan palsu yang dimilikinya. Karena itu, bagaimana mungkin simbol leluhur kegelapan akan muncul di tempat seperti ini? Aku hanya mengatakan bahwa itu terkait dengan simbol ancestral kegelapan, tapi aku tidak mengatakan bahwa hal di bawah ini adalah simbol ancestral kegelapan. Alasan mengapa penjara penekan iblis ini mampu menekan Yimo selama bertahun-tahun, itu sepenuhnya karena keberadaannya. Yan berbicara dengan suara lemah. Hah, mata Lindong menyusut dengan tiba-tiba. Segera, dia diam-diam menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah Tuan Kegelapan, pikir Lindong. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, siapa lagi sosok di samping Master Kegelapan kuno, akan terkait dengan simbol leluhur kegelapan dan memiliki kemampuan untuk menekan penjara penekan iblis. Ya, namun, aku bertanya-tanya, apakah dia masih tertidur? Namun demikian, kami akan membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga, ucap Yan. Mata Lindong melirik aura iblis yang mengerikan di atas laut iblis. Dia tertawa datar. Kamu tidak memintaku untuk turun dan mencarinya kan? Tanya Lindong.
Yan menjadi diam setelah suara Lindong terdengar. Tepat, sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Apakah orang ini nyata, pikir Lindong. Apakah kamu mencoba untuk membunuh aku, tanya Lindong. Bahkan ahli panggung samsara tidak akan berani masuk ke laut iblis ini. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuknya. Kenapa kita tidak meminta Yuan Qian untuk pergi, dia akan berada pada tahap reinkarnasi. Mungkin dia tidak takut pada erosi dari Yimoki ini, ucap Lindong. Yuan Qian tidak memiliki simbol leluhur. Karenanya, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi lokasi master kegelapan. Selain itu, dia harus mengelola situasi di permukaan, dan mencegah aura iblis merembes keluar, balas Yan sambil tersenyum. Itu mungkin untuk mendeteksi nada sombong dalam tawanya. Lindong segera memiliki dorongan untuk berbalik dan melarikan diri. Ini terlalu berbahaya, gumam Lindong. Ada banyak Yimo yang dimateraikan di penjara penindas iblis Ing. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dibantai secara bertahap. Jika beberapa kecacatan muncul sekarang, semuanya akan sia-sia. Pada saat itu, suku naga tidak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh. Mereka yang mengendalikan simbol leluhur juga akan berada dalam masalah. Yan berbicara dengan suara lemah. Dengan kata lain, aku tidak punya pilihan selain untuk turun, gitu, tanya Lindong sambil mengepalkan giginya. Dia tidak berharap bahwa dia akan terlibat dalam masalah ini. Betul, kamu bisa memikirkannya. Penjara penekan iblis ini mungkin menakutkan, tetapi kamu memiliki dua simbol leluhur, dan aku akan menjaga kamu. Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan Yimoki itu. Yan menjadi diam setelah kata-katanya terdengar dan menjawabnya. Seolah-olah dia sedang menunggu Lindong untuk memutuskan. Ah sialan, gerutu Lindong. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Teman muda Lindong, ada apa? Yuan Qian yang merasa sedikit kesal, terkejut ketika melihat perubahan cepat dalam ekspresi Lindong. Akhirnya dia bertanya. Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia menatap laut iblis di depannya dan tertawa getir. Pemimpin suku Yuan Qian, sepertinya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, jawab Lindong. Oh, apakah teman muda Lindong tahu caranya? Yuan Qian dan tetua suku naga lainnya bersiap-siap setelah mendengar ini. Mereka semua buru-buru bertanya. Pemimpin suku Yuan Qian, bukankah ada orang penting di penjara penekan iblis di bawah sini? Lindong menunjuk ke laut iblis dan dengan lembut bertanya. Yuan Qian ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, memang ada orang yang penting. Namun, aku tidak tahu siapa dia. Yang bisa aku lakukan adalah merasakan kehadirannya, jawab Yuan Qian. Yuan Qian diam-diam terpana ketika mengetahui bahwa Lindong menyadari hal ini. Bagaimanapun juga, dia hanya berhasil mengetahui lokasi ketika dia menjadi pemimpin suku naga. Perasaan ringan yang dia alami datang hanya setelah dia maju ke tahap reinkarnasi. Aku harus pergi ke bawah untuk mencari tetua itu, agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga, ucap Lindong tak berdaya. Hah, memasukinya, Yuan Qian dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya Ki Iblis dari penjara penindasan iblis ini. Bahkan dengan kekuatan Yuan Qian, dia harus sangat waspada. Bukankah Lindong akan mati jika dia turun dengan cara ini, pikir Yuan Qian. Tenang saja, aku punya cara sendiri untuk melindungi diriku sendiri. Jika aku tidak dapat menemukan tetua itu, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga kamu. Lindong mengangguk dan berkata. Yuan Qian merenung sejenak setelah melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya, dan skala naga muncul di dalamnya. Selanjutnya, dia menyerahkannya kepada Lindong. Hancurkan benda ini jika kamu menemukan bahaya di bawah. Aku akan segera membantu kamu, ucap Yuan Qian. Lindong segera menerimanya. Bagaimanapun juga dia sadar, bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, dan itu baik untuk memiliki lapisan perlindungan lain. Teman muda Lindong, kamu akan menjadi penyelamat suku naga kami jika kamu mampu menyelesaikan masalah ini. Yuan Qian berkata dengan suara yang dalam, sementara beberapa tetua di sampingnya mengangguk. Mulut kecil wanita muda berpakaian hitam itu juga bergerak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketidaksukaan di matanya sudah sangat berkurang. Lindong mengangguk, sementara hatinya terasa jauh lebih tenang. Lagi pula, dia mengambil risiko besar kali ini untuk membantu mereka. Kemungkinan suku naga harus membiarkannya berenang di kolam naga transformasi kuno, terlepas dari betapa berharganya itu. Aku akan pergi sekarang, ucap Lindong. Karena dia telah mengambil keputusan, Lindong tidak menunggu lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Yuan Qian. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum cahaya hitam dan cahaya kilat muncul dari dalam tubuhnya.
Selanjutnya, mereka membentuk penghalang cahaya bulat di sekelilingnya. Dua simbol kuno perlahan-lahan mengalir di atas penghalang cahaya, sementara riak yang menakutkan diam-diam dipancarkan. Apakah itu simbol leluhur melahap dan simbol leluhur Thunderbolt? Ucap Yuan Qian. Kelompok Yuan Qian sangat terkejut melihat ini. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat mereka menatap Lindong. Hanya pada saat inilah akhirnya mereka memahami, mengapa King Zi merekomendasikan Lindong untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga mereka. Orang ini sebenarnya memiliki dua simbol leluhur yang agung. Teman muda Lindong memang luar biasa, ucap Yuan Qian dengan suara napasnya yang terengah-engah. Dia sangat menyadari kekuatan simbol leluhur. Selain itu, ini adalah pertama kalinya ia melihat dua simbol leluhur yang agung hidup berdampingan dalam satu tubuh, pikir Yuan Qian. Aku akan pergi, ucap Lindong. Lindong tersenyum, tapi dia tidak menjelaskan masalah ini. Sebaliknya, dia hanya menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia melihat Laut Iblis dan mengepalkan tangannya dengan kejam. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke Laut Iblis. Setelah itu, Demonic Ki bangkit dan tubuhnya menghilang seketika. Tidak heran kalau Lord King Zi memujanya dengan sangat hormat. Bukanlah suatu prestasi yang berarti bagi orang biasa untuk mendapatkan satu simbol leluhur. Namun, dia sebenarnya bisa mendapatkan dua simbol leluhur. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh individu biasa. Seorang tetua memandang Laut Iblis yang berputar dan secara perlahan berkata. Yang lain mengangguk. Yuan Qian menempatkan kedua tangannya di belakang. Matanya menatap tajam ke arah Laut Iblis saat dia bergumam. Semoga dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga kita. Kalau tidak, suku naga kita akan menghadapi musibah besar, ucap Yuan Qian. Pemimpin suku, apakah benar ada seseorang di bawah penjara penindas iblis ini? Seorang tetua mengerutkan keningnya dan bertanya. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak sadari. Benar, jawab Yuan Qian sambil mengangguk. Dia dengan lembut berkata, tampaknya orang ini menjadi orang penting yang telah hidup sejak zaman kuno. Namun, aku tidak tahu siapa dia. Mudah-mudahan, Lindong akan dapat menemukannya, ucap Yuan Qian, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.